Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sejumlah persiapan dilakukan jelang pemungutan suara di lokasi pengungsian yang ada di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kita akan ke Insan Suwardi yang sudah berada di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Insan, selamat pagi Insan. Insan, bagaimana suasana persiapan di sana Insan? Ya, selamat pagi, Valen dan juga Febrian. Kami melaporkan dari salah satu TPS yang dekat dengan salah satu posko yang telah didirikan oleh BNPB, yakni kami berada di TPS 01 Desa Waiula yang berada di salah satu posyandu yang menjadi tempat salah satu pelayanan untuk penyaluran hak suara bagi para pengungsi yang berada di posko Eputobi Desa Lewoingu yang berada di Flores Timur, NTT. Valen dan juga Febrian, kami perlihatkan untuk persiapan terkini dari TPS 001 Desa Waiula. Kami ajak Anda sedikit ke belakang bahwa kalau kita lihat di belakang kita, ini para petugas tengah bersiap. Kalau kami lihat, mereka saat ini tengah berdoa agar kelancaran dari penyelenggaraan pilkada yang berada, khususnya dari kawasan yang berdekatan dengan posko pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, Valen, nantinya untuk masyarakat yang akan menyalurkan hak suara khususnya bagi para pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini, dari pantauan kami, pemerintah kemarin yang diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya telah menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pilkada yang berada di kawasan zona erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini, KPU Flores Timur telah menyiapkan 22 TPS relokasi yang berada di 7 posko pengungsian. Nah, kalau kita lihat dari posko terdekat, yakni posko Eputobi, nantinya yang berada di Desa Lewoingu ini telah disiapkan 4 TPS, yakni ada TPS 001 Hewa dan TPS 1, 2, dan 3 Desa Waiula. Dari tempat kami melaporkan saat ini yang berada di TPS 001 Desa Waiula ini, tidak jauh Valen dan juga Febrian, berada di sampingnya yang juga merupakan posyandu. Ini merupakan TPS 002 yang juga melayani para pemilih termasuk warga Desa Waiula maupun para pengungsi yang berada di posko Eputobi. Nah, nantinya kalau kita lihat mungkin kurang lebih sekitar 1 jam pada pukul 07 pagi waktu Indonesia Tengah atau waktu setempat, ini nantinya posko TPS-nya akan dibuka untuk melayani para pemilih. Nah, kalau untuk di TPS 002 ini, Valen dan juga Febrian, terdapat sekitar kurang lebih 400 DPT yang nantinya akan menyalurkan hak suara termasuk bagi para pengungsi. Nah, Valen, inilah kondisi terkini dari TPS 002 di mana petugas KPPS terus melakukan persiapan untuk memastikan jalannya pilkada yang berada di TPS 002 yang akan memilih pilgub calon gubernur NTT maupun juga calon bupati dan wakil bupati Flores Timur ini akan berjalan dengan lancar. Nah, kalau kita lihat ini petugas sudah menyiapkan semua dengan cukup rapi, nantinya masyarakat akan langsung bisa menyalurkan hak suara termasuk para pengungsi. Karena kalau kita lihat keterangan kemarin dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya pun menyebutkan bahwa khusus bagi para pengungsi nantinya tidak akan dipersulit, mereka tidak akan diribetkan dengan sejumlah berkas-berkas lantaran kalau kita lihat juga pemerintah menjamin bahwa termasuk para pengungsi ini dapat menyalurkan hak suara mereka pada tanggal 27 November hari ini. Untuk sementara demikian, Valen dan Febrian. Insan, satu lagi, dari pantauan Anda Insan, di tengah kondisi berada di pengungsian, bagaimana antusiasme warga di sana untuk mengikuti pilkada serentak kali ini Insan? Ya, Valen dan juga Febrian, kalau kita berbicara mengenai antusias bagi para pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, sebelum hari ini kami sempat berkunjung ke beberapa posko pengungsian, baik ada di posko Konga, posko Bokang, Lewolaga, dan juga posko Eputobi. Dari perbincangan kami bersama dengan para masyarakat ataupun para pengungsi, mereka tetap antusias meski di tengah kondisi mereka harus mengungsi lantaran peristiwa erupsi ataupun meletusnya Gunung Lewotobi laki-laki yang terjadi pada awal bulan November lalu. Nah, nantinya untuk para pengungsi yang akan menyalurkan hak suara mereka ke TPS-TPS terdekat, perbincangan kami bersama dengan BNPB, salah satunya melalui tenaga ahli kepala BNPB, Richard Erlangga, menyebutkan BNPB pun siap untuk membantu para pengungsi untuk menyalurkan hak suara. Nantinya BNPB akan membantu mobilisasi para pengungsi dari posko menuju
TPS-TPS terdekat yang telah didirikan oleh KPU Flores Timur untuk menyalurkan hak suara bagi para pengungsi. Nah, kalau perbincangan kami bersama BNPB menyebutkan bahwa BNPB akan menyiapkan kendaraan bagi para pengungsi yang nantinya mereka bisa menggunakan kendaraan tersebut ataupun mereka juga bisa memilih berjalan kaki. Dan kami tadi juga sudah mencoba dari posko Eputobi menuju TPS 01 dan 02 Desa Weula ini. Kalau kami melihat perjalanannya pun tidak terlalu jauh, kurang dari 10 menit sudah sampai dan bisa ditempuh juga dengan jalan kaki. Namun tadi berbincang kami bersama dengan salah satu petugas KPPS pun menyebutkan bahwa BNPB juga telah menyiapkan kendaraan untuk para pengungsi yang nantinya akan menyalurkan hak suara kedua TPS ini di TPS 1 dan TPS 2 Desa Weula. Untuk sementara demikian, Valen dan Febrian kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Insan Suwardi atas informasi Anda langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.